Masih belum damai juga ya ternyata. Pak Agus, dia ini masih koar-koar loh guys di media sosial nyebut Teh Novi itu kejam dan jahat. Katanya sih sampai depresi, bahkan hampir karena masalah donasi ini guys. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu warganet, giliran Teh Novi yang klarifikasi ke awak media. Nah jadi guys, baru-baru ini dikabarkan Teh Novi itu mengadakan konferensi pers. Di sana dia membongkar semua kejadian dari awal sampai kenapa bisa uang donasi itu ditarik kembali. Bahkan sejumlah bukti chat itu dibeberkan langsung oleh Teh Novi ke awak media guys. Dan kalau Pak Agus ini tetap kekeh uangnya bisa dipakai di luar pengobatan, jadi pengobatannya itu nggak diprioritasin, itu bisa aja dia kehilangan hak donasinya loh. Daripada penasaran kelanjutannya gimana, langsung aja ya mari kita bahas. Hello everyone, welcome back to Media Project. As always, kita bakal ngebahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kabar Agus Salim yang merupakan korban penyiraman air keras oleh karyawannya sendiri gak ada henti-hentinya menjadi sorotan publik. Kalau dilihat-lihat sih emang semakin bikin geram ya, soalnya dia itu kelihatannya ngotot banget dan ngeyel kalau dikasih tahu gak terima atas apa yang sudah terjadi. Dari awal itu niatnya baik-baik loh. Gak cuma Teh Novi aja yang kecewa dan ngingetin kalau uang itu harusnya dipakai buat berobat dulu baru yang lainnya. Netizen pun sama, udah berkali-kali diingetin uangnya pakai berobat dulu Pak Agus, jangan dipakai yang lain dulu. Karena biar bagaimanapun pengumuman open donasi ke publiknya itu atas dasar bantuan pengobatan. Please Pak Agus, jangan ngeyel kalau dibilangin. Nah sekarang kan masalahnya jadi makin panjang ya, setelah Pak Agus ini terus berkoar-koar di media sosial bilang Teh Novi itu kejam dan jahat. Padahal nih ya guys, menurut informasi yang beredar, Teh Novi ini udah ngajak Pak Agus win-win solution. Jadi uang donasinya itu diserahin aja ke yayasan sebagian dan biar yayasan tahu transparansi dari pengobatannya Pak Agus. Biar dari yayasan aja yang memonitoring, sisanya kalau pengobatan udah kelar pasti bakal dibalikin kan. Herannya Pak Agus ini masih aja nggak terima guys. Yang diminta padahal sesimpel itu loh, hanya transparansi dan gunakan sesuai prioritas dulu. Sekiranya ada penggunaan untuk hal yang di luar prioritas, kan bisa konfirmasi dulu toh, biar nggak miskom Pak Agus. Nah akhirnya di tengah huru-hara ini Teh Novi menggelar konferensi pers yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober kemarin guys. Sejumlah bukti yang ada langsung dibeberkan oleh Teh Novi ke hadapan awak media, bahkan sampai bukti chat pun di-spill juga sama Teh Novi guys. Nah intinya ya, di dalam konferensi persnya itu Teh Novi mengatakan kalau dia nggak ada maksud lain selain membantu pengobatannya Pak Agus. Dia menegaskan dia itu hanya ingin tuntas membantu Pak Agus supaya Pak Agus ini bisa sehat seperti sedia kala. Selain itu Teh Novi juga bilang kalau dia harus mempertanggungjawabkan uang amanah tersebut guys, karena pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat. Jadi nggak mungkin banget dia ngebiarin kalau uangnya itu disalahgunain kan ya. Karena memang donasi itu harus ada etikanya, jangan sampai jatuhnya itu jadi pembohongan publik. Bahkan di sana Teh Novi juga sempat membeberkan jadwal pengobatannya Pak Agus, tapi dia nggak datang guys. Katanya Pak Agus ini sempat ditunggu di hari Senin tapi nggak datang, terus di reschedule ke hari Selasa nggak datang juga. Dan harusnya hari Jumat itu dia melakukan operasi, tapi Pak Agus ini seolah nyerah gitu loh sama keadaan, kayak nggak niat banget berobatnya. Padahal dia sendiri yang memohon bantuan ke Teh Novi supaya mendapatkan pengobatan yang terbaik. Dan bahkan buktinya juga udah banyak ya beredar di media sosial gimana sih sikap Pak Agus itu sebelumnya pada saat minta bantuan ke Teh Novi. Sekarang udah pegang uangnya malah kayak nyerah gitu aja sama keadaan. Maunya apa sebenarnya? Sekarang Pak Agus ini mau nuntut gimana lagi? Masih mau bilang Teh Novi jahat dan kejam. Harusnya sih udah clear ya pada saat mediasi sama Bang Densu, Mbak Novi yang dipertemukan lagi sama Pak Agus. Kita udah sempat bahas di video sebelumnya, tapi ternyata Pak Agus ini makin kesini makin bikin geram setelah uangnya itu ditarik sama yayasan. Tujuan uangnya dipegang sama yayasan itu berkali-kali udah dijelasin supaya ada transparansi, tapi masih aja ngeyel dan ngerasa dizolimi. Aduh gak bisa berkata-kata deh, ternyata mereka belum damai juga ya, malah makin diperpanjang. Nah kalau menurut kalian gimana guys?
Kasus ini kita jadikan pembelajaran aja ya. Kedepannya kalau ada yang berurusan masalah donasi, ikuti prosedur yang ada aja ya guys. Dan yang paling penting kejujurannya, karena kan ini uang amanah. Nah, aku mau tahu sudut pandang kalian tentang pembahasan ini. So please tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. And by the way, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Midday Project. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.